Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita usia ya, masih memberi kita tenaga, masih memberi kita iman. Dalam hadis dan dalam Quran juga disebut orang yang beriman itu akan mencintai rumah Allah. Bisa dilihat dalam surah At-Taubah. Orang beriman pasti mencintai rumah Allah. Bisa dilihat dalam surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Allah menyanjung, memuji orang yang rajin datang ke masjid. Apa dibilangnya? Apa firman Allah? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Terjemahan yang senangnya, yang rajin mengimarah ke rumah Allah itulah yang beriman kepada Allah. Jadi nikmat iman, nikmat yang akan dibawa mati. Nikmat iman, nikmat yang akan mengaturkan kehidupan kita ini. Yang mengaturkan gerak langkah, yang mengaturkan tutur kata, yang mengaturkan pendengaran, penglihatan, pemikiran, semua jadi kontrol oleh iman. Alhamdulillah ya Allah masih memberi kita iman. Baik, kemarin kita bicarakan ayat fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkar may yakhsha wa yatajannabu al ashqa alladzi yaslan naral kubra. Kemarin kita bincangkan surah Al-A'la ayat 9, 10, 11 dan 12. Ayat ini menyuruh kita menyampaikan tazkirah. Fadzakir bain matazkirah, sampaikanlah tausiah. Ini wajib ya, bertausiah itu wajib. Di masjid mesti bertausiah, di rumah mesti bertausiah. Jumpa kawan, kalau sahabat Nabi jumpa satu sama lain dulu, apa mereka bilang? Ta'al bina nu'minu billahi sa'ah. Ayo kita bincang tentang hadis, tentang Quran yang meningkatkan iman kita sesaat katanya. Sahabat Nabi beli jumpa satu sama lain akan membincangkan hadis, akan membincangkan ayat. Bahkan Rasulullah SAW dalam pesan baginda mengatakan ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah hadis itu, sampaikanlah Quran itu walaupun sepotong ayat. Hari ini pula kita ambil ayat 16 dan 17. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kita ambil dua ayat saja yang dibaca Al-Fadhil Imam pagi tadi ya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Tetapi ternyata kamu itu mengejar dunia. Dari pagi dunia. Tak ingat Quran, tak ingat masjid. Berapa orang yang ingat masjid? Lihatlah berapa yang datang. Nah, bal tu'sirunal hayatad dunya. Ternyata kamu itu mayoritasnya mengejar dunia. Dunia tinggal. Wal akhiratu khair wa abqa. Akhirat itu terbaik dan kekal, tapi kamu tak merebutnya. Yang kamu cari dunia. Ini teguran. Dalam teguran itu juga ada bimbingan. Artinya janganlah diberi prioritas terutama kepada dunia, berilah prioritas utama kepada akhirat. Nak tidur itu berniatlah besok saya mau ke masjid ya Allah. Ya Allah besok saya ingin memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Panggilan azan itu panggilan Allah, panggilan ilahi. Semua umat yang bernyawa, khususnya orang beriman ya, dipanggil ke masjid. Itu maka dikatakan dalam ayat surah Taubah tadi, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang rajin datang ke masjid itulah yang beriman. Man amana billahi wal yaumil akhir, itulah yang beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Kita perhatikan nanti ya ayat surah Al-A'la ayat 16 dan 17. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Ternyata kamu, prioritas kamu terhadap keduniaan, bukan akhirat. Kalau kita membuat prioritas keduniaan, akhiratnya akan tercicir.
Kalau kita memberi prioritas terhadap akhirat, dua-dua dapat. Kalau kita mengejar akhirat, Allah menjamin dunia akhirat orang itu insya Allah. Begitulah kehidupan orang saleh ya. Kalau kita cari dunia, mungkin dapat, mungkin tak dapat. Tapi yang jelas akhiratnya akan tercicir. Datang satu kali sholat fardu subuh di masjid, nilainya sama dengan beribadat satu malam. Mengaji, ngulengon terbenam matahari sampai subuh. Sholat dari terbenam matahari sampai berapa? Berapa yang dapat kita lakukan? Tentu tak terhitung ya. Baik. Apa tadi? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Ternyata kamu ini mengejar keduniaan. Ini terjemahan yang senang ya. Kalau tu'siru itu memberi perhatian berat, memberi keutamaan, memberi prioritas. Semua orang memikirkan dunia. Sawah ladang. Mungkin pasarnya kalau hari pasar, tokonya kalau dia ada toko, kantornya kalau dia berkantor, kalau dia PNS, itu yang dipikirkannya. Memang disuruh, tapi jangan terabai akhirat. Wal akhiratu khair, ayat sesudahnya ya. Akhirat itu lebih baik. Wa abqa, dan nilainya kekal. Datang sembahyang subuh insyaallah, kalau tidak dirusak-rusak amalnya ya. Kalau tidak dirusak, kalau dijaga dengan baik amal sholat subuh, dia akan tersimpan. Duit yang kita kejar, yang kita cari kalau kita mati, tidak dibawa ke kubur. Ibadat sholat akan dibawa ke kubur. Wal akhiratu khair, akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Tadi teringat membaca satu hadis Imam Bukhari. Ini tentang perihal orang yang akan meninggal dunia. Semua kita akan menempuhnya. Dalam hadis Imam Bukhari dinyatakan tentang cerita orang yang mau meninggal dunia. Hadis nomor 942 dalam Riyadhus Shalihin ya. Apa katanya di sini? Yang cerita ini Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mendengar baginda Rasulullah SAW berpesan bersabda, "Iza wudi'atil janazatu." Kalau jenazah itu sudah siap, sudah dimandikan, sudah dikafan, tinggal mengangkat saja lagi. Tinggal mengangkat saja lagi. Kita akan menempuh ini. Fahtamalah rijal, sudah diusung. Ala anaqihim, jemaah sudah mengusungnya, sudah mengangkatnya, kerana sudah diusung. Fa in kanat salihah qalat qaddimuni. Kalau jenazah itu jenazah orang yang saleh, dia mau cepat. Pai pas bo, ulang lambat be ni. Cepatlah. Dia mendesak keluarga untuk cepat dibawa ke liang lahat. Kenapa? Karena sebelum dia ruhnya dicabut, ada ayat dalam surah Fussilat ya. Sebelum orang saleh itu dicabut, ruhnya, dia sudah nampak jannah. Betul ya, sangat. Dia destinasi terakhir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun dalam surah Fussilat. Orang yang saleh sebelum dia meninggal, dia tahu bahwa dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Dalam surah Fussilat, dalam surah Al-Fajr, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannah juga. Masuklah ke dalam jannahku, kata Allah. Lalu palamang siap ndak giot onok-onok ditahan. Ndak mau lama-lama ditaruh di rumah itu. Qaddimuni, pai pas bo katanya. Cepatlah. Wa in kanat salihah, fa in kanat salihah qalat qaddimuni. Kalau jenazah orang saleh mau cepat. Qaddimuni, pai pas bo, cepatlah katanya. Tetapi wa in kanat ghaira salihah qalat li ahliha. Kalau jenazah itu bukan orang yang saleh, dia menangis meninggalkan bagas ini. Menangis mau meninggalkan kampung halaman, mau berpisah dengan sanak saudara. Ya wailaha, aduh sialannya, aduh sedihnya, ancit madaon daningnya. La ilaha illallah. Nah ancit madaon daningnya. Aina tazhabuna biha? Saya ini mau dibawa kemana ini? Saya ini mau ditaruh kemana? Menangis jenazah itu, kalau bukan salihah,
atau bukan saleh. Yasma'u sautaha kullu syai' illal insan. Suara orang yang meratap, menangis, merurung, menangis, meraung, melulung yang mau dibawa ke kubur itu didengar oleh semua makhluk katanya. Yang tak dengar illal insan, manusia yang tak dikasih kesempatan mendengar ratap tangis orang yang mau dibawa ke kubur. Hadis Sahih Bukhari ya, jangan lupa, rawahu Imam Bukhari. Yang tidak mendengar ratap tangisnya manusia saja. Apa katanya di sini? Walau sami'al insan la sa'ik. Kalau dilihat, didengar oleh manusia ratap tangis orang yang mau dibawa ke kubur, orang yang lengah dan lalai, orang yang tidak saleh-salehah, kalau didengar oleh manusia, pingsan semua yang mendengarnya. La sa'ik. Macam mau diangkat lagi kalau dah pingsan semuanya? Siapa yang lagi mengangkat kerandanya? Dah rebah semuanya pingsan. La ilaha illallah. Nanti boleh dicari hadisnya ya. Dibacakan lagi dari awal. Iza wudi'atil janazatu fahtamalaha rijal. Kalau jenazah itu sudah siap untuk diusung, untuk dibawa, sudah diangkat oleh kaum keluarga. Qalat li ahliha, dia mengatakan kepada keluarganya, qalat qaddimuni, cepatlah katanya. Subhanallah. Ayat ini, hadis ini terkait dengan ayat-ayat surah lain yang menyatakan kesiadaan, kegembiraan orang yang mau meninggal. Dalam surah Fussilat, wa abshiru bil jannah, gembiralah bu, bahagialah ibu sekarang, ibu mau dibawa ke jannah loh katanya dalam surah Fussilat ya. Bisa dilihat nanti surah Fussilat ayat 30, 31. Itu gunanya kita duduk di sini ya. Tahu kita nanti saat kita meninggal, kita akan dihibur oleh malaikat. Halaman 480. Jadi hadis ini bisa ditafsirkan dengan ayat, ataupun ayat ini ditafsirkan dengan hadis. Dalam ayat ini dikatakan, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ayat 30, 31, 32 surah Fussilat, orang yang mukmin yang istiqamah. Tajuknya mukmin juga, sama dengan surah Taubah tadi, innama ya'muru masajidallah man aman. Tajuknya orang yang beriman, orang yang menerapkan imannya. Iman itu bukan setakat di lidah saja, mesti terbukti pada perbuatannya, pada realitasnya. Orang yang beriman kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan mengkerumuninya waktu nak meninggal. Sebelum Israel menyampaikan risalahnya, sebelum malaikat mau melaksanakan tugasnya, datang malaikat menghibur ibu itu, menghibur bapak itu. Apa katanya? Allah takhafu wa la tahzanu. Pak, jangan takut ya, jangan sedih. Bapak tidak perlu takut, ibu tidak perlu takut, bapak tidak perlu sedih, ibu tidak perlu sedih. La takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut, enggak usah. Bagi bapak mati ini tidak susah. Jangan susah berpisah dengan ahli keluarga. Jangan susah meninggalkan harta, kekayaan, kendaraan dan kediaman, jangan susah. Wala tahzanu, jangan sedih berpisah dengan kekasih. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah Pak. Ini saatnya Bapak bergembira. Bu, bergembiralah. Ini saatnya Ibu mesti bergembira. Bil jannah, pasti dapat jannah Bu. Pasti dapat jannah Pak. Subhanallah. Subhanallah. Allati kuntum tu'adun, yang dinyanyikan selama ini. Itu ayat 30 ya. Ayat 31, malaikat tadi menyatakan siapa mereka. Mungkin orang yang berkomunikasi dengan malaikat yang ruhnya mau dicabut, mungkin dia tidak paham siapa ini. Lalu malaikat menerangkan siapa mereka itu, menyatakan identitasnya. Nahnu awliya'ukum. Amiun dabo, bukan doa lakna asing, bukan doa lakna lain. Tugas kami lah menjaga ibu ini, tugas kami lah menjaga bapak ini. Waktu hidup Bapak, kami gerakkan Bapak ke masjid, kami gerakkan Bapak baca Quran.
Kami gerakkan Bapak menambah ilmu. Kami itu kerja kami itu Pak. Itu kerja kami itu Ibu. Itu kerja malaikat ya. Jadi sekarang Bapak akan meninggal, datang kami menghibur Bapak. Jangan takut, jangan sedih. Nahnu auliyaukum, kami ini penolong Bapak, pembantu Bapak, kekasih Bapak, aulia. Malaikat itu aulia. Malaikat itu wali. Dalam surah Fussilat, dalam surah Baqarah, Allah itu lagi wali. Apa arti wali? Pelindung, penolong, pembantu. Kalau tidak dibantu malaikat, kita masih diikat syaitan nih. Ramai orang di subuh ini masih diikat syaitan. Saat orang tertidur kayaknya datang setan bawa tali. Kan jujur dokon guru-guru. Saat orang tertidur datang setan bawa tali, diikatnya orang itu supaya jangan bangun. Kalaupun bangun jangan bangkit. Kalaupun bangkit jangan ke masjid. Itu kerja setan. La ilaha illallah. Kalau malaikat tidak. Orang yang bersama malaikat, dia tidur awal, jangan terlambat bangun. Saat dia bangun, dia buka ikatan tadi. Dalam hadis cara buka ikatan itu ada 3 katanya. Pertama, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terbuka 1 ikatan. Ataupun paling kurang, alhamdulillahirabbil alamin. Terbuka 1 buhulan. Kemudian berwudu. Cepat-cepat berwudu. Terbuka lagi. Sesudah itu salat sunat 2 rakaat. Jangan panjang ayatnya, jangan panjang sujudnya. Kalau mau panjang ayatnya, kalau panjang sujudnya, sesudah 2 rakaat pertama itu bisalah mau sujud berapa lama, mau baca ayat berapa banyak. Tetapi kalau ingin membuka bulan atau ikatan syaitan ada 3, membaca alhamdulillah bangun tidur, berwudu dengan segera, kemudian sholat sunat. Kata ulama ini termasuk hadis yang menyatakan sholat tahajud katanya. Jangan lupa, kalau tidak masih terikat. Berapa ramai orang yang masih terikat badannya dengan ikatan syaitan ya. Jadi sini malaikat menyatakan waktu orang itu mau dicabut ruhnya, nahnu auliyaukum. Kami ini bukan orang lain Pak, bukan orang lain Bu. Kami ini tugas kami menjaga Bapak. Orang beriman dijaga malaikat kehidupannya. Gerak-geriknya, gerak langkahnya dijaga malaikat. Sampai nak dicabut ruh, datang lagi malaikat tuh. Kemudian nahnu auliyaukum fil hayatid dunya. Di dunia kami kontrol Bapak, kami jaga Bapak. Tidak mungkin orang tuh bisa kalah menghadapi syaitan karena kuatnya syaitan. Nabi Adam saja, tengoklah ceritanya ya, Nabi Adam. Subhanallah. Siti Hawa, tengoklah ceritanya macam mana jadinya. Kami ini menolong Bapak, bukan orang lain. Fil hayati dunia, sejak di dunia kami bersama Bapak. Kami suruh Bapak baca Quran setengah juz 1 malam, 1 juz 1 malam, mengikut kemampuan. Wa fil akhirah, di era akhirat kami juga akan bantu Bapak. Dalam tafsir kalau dilihat, di dalam liang lahat, di dalam kubur ada malaikat bersama Bapak itu dan Ibu itu. Malaikat yang menjaga kehidupannya waktu dia di atas bumi. Bila masuk perut bumi, malaikat juga di sana. Di padang mahsyar, malaikat yang handle, malaikat yang mengurus Bapak itu. Bukan Bapak itu mengurus dirinya, bukan Ibu itu mengurus dirinya. Ini ayatnya. Dalam tafsir Qurtubi dikatakan sampai ke jannah diantaranya. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dari era dunia dan era akhirat. Kami ya membantu Bapak. Nahnu auliyaukum. Kami ini kekasih Anda. Kami ini penolong Anda. Kami ini pembantu Anda, penjaga Anda. Subhanallah. Nanti pulang ke rumah lihat ayat ini Bu ya. Halaman 480 ayat 30, 31, 32. Nahnu auliyaukum, kami ini sebenarnya membantu Bapak dan Ibu. Karena dalam diri mesti ada nafsu. Nafsu itu jahat. Nafsu itu akan diambil alih oleh syaitan laknatullah. Syaitan iblis bekerja dengan nafsu yang jahat. Lalu orang itu hanyut dalam kelalaian. Kalau nafsu yang baik, yang disebut dalam surah Al-Fajr, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Kalau nafsunya nafsu yang baik, partnernya, dongannya malaikat. Maka tidak penat datang ke masjid. Bopena martungkot, bopena susah nalawi ringan deleleyan yang itu masujiti. Arana malaikat membantu Ibu. Subhanallah, subhanallah. Ini ayatnya ya.
Baik, walakum fiha ma tastahi anfusukum katanya. Dalam jannah itu apa yang ibu mau ada, apa yang bapak mau ada. Walakum fiha ma tad'un, di sana ada tersedia apa yang dipinta. Pangiduan niba adong. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai limpah kurnia Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Rahim. Dapat jannah itu dengan limpah kurnia Allah, bukan dengan amal ibadat. Amal ibadat kita tidak layak mendapatkan jannah. Amal ibadat kita tidak layak untuk meraih jannah. Karena sholatnya kadang-kadang dia sholat di masjid, kadang-kadang tidak ada jaringan. Allahu Akbar, ingat tak apa-apa, rusak jaringannya. Baca Fatihah belum ada jaringan, baca ayat masih error, masih tidak ada jaringan. Dah ruku itu mukadimah sujud bu ya. Kalau ibu ruku nanti saya akan sujud nih. Patutnya masa ruku itu kita sudah terasa koneksi semakin dekat kepada Allah. Waktu kita sujud itulah puncak kenikmatan salat. Maka disuruh sujud 2 kali setiap rakaat. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat salat subuh. Salat zuhur 8 kali sujud. Kalau tidak ada juga koneksinya, tidak ada jaringan, tidak ingat Allah, belajarlah sholat balik. Kenapa setiap kali sholat tidak ada jaringan? No connection, error, tak tersambung. Karena belajar lagi. Yang dinilai sholatnya nanti selama mana dia sholat itu ada koneksi. Yang dinilai sholatnya yang ada koneksinya. Karena sholat itu bercakap dengan Allah. Kalau ingin bercakap dengan Allah katanya sholatlah. Kalau ingin Allah bercakap dengan kita katanya bacalah Quran. Ini kalamullah. Saat kita baca Quran, Allah bercakap dengan kita. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat yang dibaca tadi ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Itulah dalam surah Fajar juga sama ceritanya. Apa di sana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, wahai mukmin yang berjiwa tenang dan tentram. Tagila ya lalia juguk masajiti. Kata orang alim, kata ulama, orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Itu kan banyak ikan. Banyak ikan dalam air. Subhanallah. Begitulah orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Nafsul mutmainnah, tenang dan tentram. Baca Quran tenang. Sagilalaya, sadarwania, enak perasaannya. Irji ila rabbiki, kembalilah ke hadrat Allah. Itu maka dikatakan orang meninggal dunia itu telah berpulang ke rahmatullah. Diambil dari ini, dari ayat surah Fajar. Irji ila rabbik, kembalilah ke rahmatullah. Maka orang meninggal dikatakan telah berpulang ke rahmatullah. Radiyatan, Anda senang. Mardiyatan, Anda disenangi. Disambut dengan baik oleh malaikat, diserahkan ruhnya kepada Allah dengan riang gembira. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dalam kumpulan hamba-hambaku kata Allah. Wadkhuli jannati, silahkan masuk ke dalam jannah kata Allah. Sama dengan surah Fajar. Jadi orang tadi tahu dia kuburnya taman jannah, tempatnya orang yang sudah innalillah itu alamnya sudah bertukar bu. Bukan lagi di atas bumi lagi. Alamnya dalam bumi, dalam perut bumi, dalam liang lahat. Dia sudah tahu saat dia masuk kubur nanti kuburnya indah. Orang itu dalam liang lahat seperti ikan dalam air. Jangan dikira dia susah dalam. Ini ayat menjaminnya. Dan ini hadis menjaminnya. Tidak perlu risau bu. Yang penting usahalah untuk cinta masjid. Usahalah untuk cinta Al-Quran, untuk cinta amal saleh, cinta ketaatan, jauhi kemaksiatan. Jauhi dosa dan kemaksiatan di era dosa. Zaman sekarang zaman dosa. Zaman sekarang zaman kemaksiatan. Jauhi, hindari. Jaga keluargaku anfusakum wa ahlikum nara. Baik ya. Itu tadi cerita orang yang baik, yang saleh.
Tiba cerita orang yang ghairu salihah, katanya wa in kanat ghairu salihah, kalau orang itu jenazahnya bukan orang yang saleh, tidak dengar azan. La ilaha illallah. Azan kuat, azan dekat, masjid dekat, tapi tidak datang. 5 kali sehari tidak disahut. Siang hari tahulah dia di sawah, dia di ladang, tapi subuh di mana? Maghrib isya di mana? Itu masalah ini. Dalam hadis dikatakan orang yang gembira mendengar azan nanti saat keluar kubur happy, gembira. Orang yang senang mendengar azan, menyahut azan waktu dia keluar kubur, gembira dia. Baik. Ada lagi ayat lain yang menyatakan kepahitan orang yang akan meninggal dunia. Kepahitan yang akan dialami orang meninggal dunia banyak lagi ayatnya, ada dalam surah Al-Mu'minun, ada dalam surah As-Sajadah, banyak lagi. Cerita orang yang susahnya nak mati itu, tidak siap nak mati, ingin disambung nyawanya. Ya Allah, janganlah dulu ya Allah, tolonglah ya Allah, sambunglah dulu ya Allah, sehari dua, seminggu dua, saya belum siap lagi ya Allah. Ada ayatnya dalam surah Al-Mu'minun. Jadi dalam hadis tadi dikatakan orang yang akan meninggal dia menangis. Saya ini mau diantar ke mana? Tu dia do obadan kamu aon ya. Tu dia patibal kamu aon. Mai betul ya mak. Kuburi, na'udzubillah, akan menyusahkannya. Ada juga dalam hadis selalu disebut oleh guru-guru, orang yang jahat kalau dia meninggal katanya kubur itu mengkepitkannya. Apa bahasa Mandailing-nya? Dikepitkan sehingga tulang rusuk ini berselisih katanya. Berselisih tulang rusuknya, menjeritlah dia di situ. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Jadi begitulah ya. Ini peringatan untuk diri saya. Hadis dari Imam Bukhari tadi menyatakan bahwa orang yang mati itu ada dua, ada yang gembira anak mati mau cepat masuk kubur, tidak mau lama-lama ditahan, disimpan di rumahnya, di rumah sakit dan lain-lain. Yang kedua orang yang tidak siap nak mati, orang hidupnya lengah dan lalai, lalu nanti bila nak mati menangis, kemanalah saya mau ditaruh ini, kemanalah saya mau diletakkan ini. Dia tahu mau diantar ke liang lahat, tidak ada lagi pilihan lain katanya, nangis dia. Teringat rumahnya, teringat saudaranya, teringat kekayaannya, teringat kenikmatan yang dinikmatinya selama hidup ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat ya. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat. Ada doa yang pernah diajar oleh Rasulullah SAW, doa agar kita senang berbuat taat. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi ataik. Mudah-mudahan kita selagi kita mencintai rumah Allah, banyak hadis lain yang menjamin pencinta rumah Allah hidup matinya akan diurus Allah. Pencinta rumah Allah hari-hari dia seperti baru lahir, bersih. Kayaumi waladat ummu, seperti hari dia lahir, seperti hari dia sorang kata orang Mandailing. Sondi ya di hari ya sorang soni mah hari-hari. Anak-anak juguk di masjid dapat doa malaikat. Ya Allah, ampun dosa ibu ini, ampun dosa bapak ini. Doa malaikat pasti didengar Allah. Doa kita mungkin tak didengar karena kita banyak masalah dengan Allah. Ampun dosa ibu ini, ampun dosa bapak ini, beri dia rahmat, terima taubatnya. Perjalanannya menghanyutkan dosa, kepulangannya menghanyutkan dosa, tidurnya di malam hari menghanyutkan dosa. Kalau dia berniat besok saya mau ke masjid, ya Allah, tidurnya ibadat, tidurnya menghanyutkan dosa. Belum lagi imbalan-imbalan yang akan diperolehnya. Tak mungkinlah orang tuh waktu sehat dia mau ke masjid, lalu matinya tidak diurus. Mana mungkin? Inilah ayatnya. Ini manajemen, ini pengurusan waktu nak meninggal. Bahwa orang yang hidupnya taat, iman dan istiqamah akan diurus Allah kematiannya, akan dijaga alam barzahnya, akan dijaga padang mahsyarnya, akan dihantar malaikat sampai ke jannah. Jadi perlu dirujuk tadi ayat surah Fussilat itu ya, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu sampai akhir ayat. Mudah-mudahan kita menjadi kekasih Allah yang beriman dan istiqamah, yang mencintai rumah Allah sampai ke hari kita meninggal. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, natagen dolala juguk masjid tonda. Ya Allah, cabutlah rohku di hari aku meninggal, aku masih datang ke rumahmu ya Allah. Di hari aku meninggal, aku masih memegang Al-Quran ya Allah. Itu lebih daripada berdoa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ada orang doanya memang bagus ya,
Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah berilah saya husnul khatimah. Sebutlah husnul khatimahnya apa? Husnul khatimahnya di hari dia meninggal dia masih ke masjid. Di hari dia meninggal dia masih baca Quran. Di hari dia meninggal dia masih la ilaha illallah la ilaha. Itu yang terjadi di ibu yang di Batu Sangkar tuh. Waktu dia meninggal dia martahlil ratib kata orang kita ya di masjid sesudah salat maghrib la ilaha illallah la ilaha illallah. Di situ dia ambil rohnya. Nah, kan enak kan? Mudah-mudahan kita dirahmati Allah, amin rabbal alamin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, inni ubikum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa da'na ya karim ya qayyum rahmatika nastaghis ya qayyum rahmatika nastaghis ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain la ilaha illa ant warhamham aba'ana wa ummahatina Allahumma arham aba'ana wa ummahatina Allahumma arham aba'ana wa ummahatina wa amwatana wa amwatal muslimin Allahumma arham amwatana wa amwatal muslimin Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat warhamna iza ma sirna min ahlil kubur Allahumma arhamna iza ma asbahna min ahlil kubur waj'al qabrana rawdatan min riyadil jannah Allahumma ij'al qabrana rawdatan min riyadil jannah Allahumma ij'al qabrana wa yawm rawdatan min riyadil jannah وادخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب وادخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.